wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nabila Raya. Nah, di sini saya akan melakukan P2H untuk doser D31P. Nah, yang pertama yaitu kita melihat kondisi tidak normal dari silinder dan hose, tilt, angel, dan lift. Dan ini adalah silinder lift, angel, dan tilt. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada kebocoran ataupun kondisinya masih normal. Jadi pengecekannya itu untuk lift harus kita lakukan untuk seluruhnya, baik lift, tilt maupun angel. Nah, di bagian silinder dan hose, lift, angel, dan tilt, kita bisa juga melihat untuk untuk linkage ataupun kebocorannya. Nah, bisa kita lihat di sini tidak ada kebocoran dan kondisinya masih bagus, tapi untuk selang ataupun hose-nya ini harus sudah diganti karena di sini sudah mulai retak di bagian sininya. Dan yang kedua yaitu engine, baterai, dan radiator. Nah, engine, baterai, dan radiator, untuk engine bisa kita lihat di dalam sini. Dan untuk radiatornya bisa kita buka. Nah, radiator di sini ini sudah tidak bisa dibuka karena seret ya, teman-teman. Ini tidak bisa dibuka dan radiatornya ini dibilang kurang baik ataupun tidak normal karena di sini sudah ada celah-celah yang tidak bisa yang bisa menghambat kerja radiator. Dan yang kedua adalah engine, kita cek untuk kondisi normal ataupun tidak normal dan kebersihan dari engine. Nah, bisa kita lihat di dalam situ ada genangan air dari engine. Nah, hal ini dapat menghambat untuk kerja engine sendiri saat mesin dihidupkan ataupun engine dihidupkan. Dan yang kedua adalah baterai. Nah, untuk baterai kita bisa ngecek di belakang seat operator. Nah, bisa kita lihat di situ untuk kondisi baterainya gimana ataupun baterai itu masih layak untuk dipergunakan atau tidak. Dan juga di baterai itu kita harus mengecek untuk permukaan coolant-nya ataupun air elektrolitnya itu sudah memenuhi standar ataupun tidak. Dan yang keempat adalah transmission case. Nah, bisa kita lihat untuk transmission case. Nah, transmission case bisa kita lihat di sini. Nah, ini harus kita buka terlebih dahulu untuk mengecek adanya kebocoran dari oli maupun bahan bakar. Dan yang kedua adalah bevel gear case. Nah, bevel gear case juga ada di bawah operator seat ataupun operator position. Nah, untuk bevel gear case bisa kita lihat di sini. Nah, di bevel gear case ini untuk form P2H ini bisa kita lihat adanya kebocoran oli atau tidak di bevel gear case ini. Dan yang keempat adalah steering clutch case. Nah, steering clutch case semuanya ada di sini untuk steering clutch. Nah, di steering clutch ini juga kita mengecek kebocoran oli, adanya kebocoran atau tidak. Nah, untuk kebocorannya bisa kita lihat di sini. Di sini kita lihat tidak ada kebocoran, baik di bevel gear case maupun di steering clutch case. Nah, yang kelima adalah final drive case. Nah, final drive case bisa kita lihat di sini dari tempat drainnya ini. Nah, di sini kita lihat tidak ada kebocoran. Dan untuk memastikan di dalam sini ada oli atau tidak, maksudnya oli sesuai dengan standar atau tidak, bisa kita lihat di sini. Yang pertama kita buka boltnya terlebih dahulu. Setelah itu kita cek menggunakan jari kita ataupun jari kita masukkan, kita lihat untuk oli masih standar di daerah bolt ini atau tidak. Jika tidak, maka ori tersebut harus kita isi kembali. Dan yang kedua adalah hydraulic tank. Nah, hydraulic tank bisa kita lihat di sini. Nah, di sini adalah hydraulic tank. Nah, untuk melihat berapa banyak oli yang ada di dalam, kita bisa melihat dari set glass ini. Jika set glass ini berwarna silver ataupun tidak berwarna keemasan, maka oli ini kurang dan harus diisi. Kita bisa melihatnya dari sini. Tidak perlu kita membukanya. Dan yang kelima adalah track, sprocket idler, dan guard. Nah, di sini bisa kita lihat untuk sprocketnya di sini sudah lancip dan sprocketnya harus diganti karena sprocket yang tidak diganti karena ini bisa membuat loss pada track linknya. Dan di track, sprocket, dan idle guard ini juga kita bisa melihat kebocoran oli yang ada di sekitar sini. Dan yang keenam adalah handrail. Nah, bisa kita lihat untuk di bawah sini tidak ada handrail, jadi untuk
untuk safety-nya kurang aman, tidak ada handrail, dan di sini pun juga tidak ada handrail di daerah pijakannya. Yang ketujuh adalah seatbelt, mounting clamp, dan apar. Nah, seatbelt, mounting clamp, dan apar itu letaknya ada di operator seat ataupun seat position. Nah, di sini tidak ada seatbelt, seatbeltnya sudah tidak ada. Dan ini kondisinya seatnya sudah eyok-eyok ya teman-teman. Ini harus diganti. Dan untuk apar, seharusnya apar ada, wajib kita sertakan ataupun harus ada di dozer ini karena itu juga sebagai pengaman. Yang ke-8 adalah fuel level atau fuel cap bottle hole. Nah, fuel levelnya bisa kita lihat dari dashboard, dari instrumen panelnya sini untuk fuelnya. Dan untuk fuel capnya ataupun breather hole-nya bisa kita lihat di sini. Nah, sini ada breather hole. Lubang inilah yang dinamakan dengan breather hole karena di sini sebagai tempat ventilasinya, Bang. Dan ini juga ditutup sudah los ya teman-teman, sudah tidak bisa kencang. Lihat level dari steering transmission oil, bevel gel oil, dan steering clutch oil bisa kita lihat dari sini. Dan ini untuk diff steering transmission oil. Nah, dari transmission oil ini bisa kita lihat untuk oli berada di high ataupun low dengan cara kita lap dulu dengan majun, habis itu kita masukkan lagi. Dan yang di sebelah sini adalah final drive oil, dan yang sini adalah steering clutch oil. Nah, untuk hydraulic oilnya bisa kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi dari set glassnya. Untuk olinya masih ada atau tidak. Dan yang ke 9 adalah yang ke-10 adalah sistem elektrikal. Nah, sistem elektrikal bisa kita lihat dari fuse-nya di sini. Ini tidak bisa dibuka ya, teman-teman. Nah, sistem elektrikalnya bisa kita lihat dari sini ataupun dari fuse-nya. Dan untuk kabin dan wiper di sini tidak ada kabin dan wiper. Dan untuk instrumen panelnya kita lihat di sini. Instrumen panelnya sudah ada yang tidak berfungsi ataupun tidak normal, ini sudah tidak bisa digunakan. Ini seperti ini sudah tidak bisa digunakan, maka ini harus di maintenance ataupun diperbaiki kembali. Nah, untuk instrumen panelnya ini juga harus kita tes fungsi, yaitu dengan menghidupkan engine. Dan untuk working lamp juga kondisinya bisa kita lihat di depan tadi, kondisinya masih normal. Tapi untuk kita start engine, kita tidak tahu bahwa lampu itu bisa berfungsi dengan baik atau tidak, maka dari itu perlu kita lakukan tes fungsi. Dan yang kedua adalah rotary atau strobo lamp. Nah, di sini tidak ada rotary ataupun strobo lamp. Nah, jika tidak ada, maka ini harus ada ataupun wajib ada di dozer ini karena itu juga sebagai safety ataupun pengaman saat kita melakukan pengoperasiannya. Dan yang ke water separator. Nah, water separator ini bisa kita lihat ataupun bisa kita urut dari sini. Nah, water separator ada di dalam sini, teman-teman. Nah, water separator ini harus kita cek juga untuk kondisinya baik atau normal dan untuk standarnya, karena di water separator itu juga ada standar dari water separator tersebut. Dan untuk drain ataupun yang perlu dibuang dari water separator tersebut. Dan yang ke-16 adalah operator position seperti yang saya jelaskan tadi. Di sini tempat duduknya sudah eak-eak, maka ini harus diganti, harus kita tambah dengan seatbelt ataupun kita harus tambah dengan apar untuk safety-nya. Dan yang terakhir adalah brake pedal travel, dan ini brake pedal travel. Nah, bisa teman-teman lihat untuk brake pedal levelnya di sini sudah tidak berfungsi dengan baik. Ini saat kita injak, maka dia tidak kembali seperti ini. Maka hal seperti ini harus sangat-sangat diperhatikan dalam perawatannya, karena hal ini dapat menyebabkan insiden ataupun kecelakaan pada saat pengoperasian dozer ini. Nah, demikian presentasi saya mengenai pelaksanaan form P2H untuk doser D31P. Bila ada salah-salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.